Selamat pagi Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Pak Dani gimana? Wah, alhamdulillah baik Bu. Jadi gimana nih? Iya, ini ada yang mau kita sampaikan juga kaitan dengan persiapan untuk coaching ya Bu ya. Oh iya ya. Mungkin ada yang bisa Ibu bantu dengan saya untuk saya Bu. Bagaimana Bu? Oke, sebelum nanti kita lanjutkan pembicaraannya nih, Iya. dari percakapan kita kali ini apa nih yang mau Pak Dani dapatkan dari percakapan kita? Tujuannya gitu. Iya. Apa yang mau Pak Dani dapatkan? Ya, pada prinsipnya kalau kita melihat dari kompetensi yang harus didapatkan melalui coaching itu ada tiga kan di sini Bu ya, untuk kompetensinya dan mendengarkan secara aktif, kemudian pertanyaan berbobot dan memberdayakan coach. Tapi pada sekarang ini saya lebih cenderung untuk bagaimana menguatkan untuk kompetensi pertanyaan berbobot, mewujudkan pertanyaan berbobot itu Bu, mungkin kalau saya. Oke, jadi ini kalau dari cerita Pak Dani itu ingin mengembangkan kompetensi coaching di bagian pertanyaan berbobotnya gitu ya? Betul. Oke, nah nanti ketika Pak Dani melaksanakan coaching nih, bagian mana dari tiga kompetensi yang Pak Dani sebutkan tadi itu, dari mendengar aktif gitu ya, kemudian pertanyaan berbobot, memberdayakan coaching, bagian mana nih yang ingin diobservasi secara spesifik ke Pak Daninya gitu sebagai coach? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bu, karena kalau dilihat dari mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot dan memberdayakan coaching, saya ini sekarang lebih memprioritaskan bagaimana untuk mengembangkan pertanyaan berbobot, karena saya melihat dari beberapa kali ketika saya melakukan coaching, saya belum masih kurang mampu dari bagaimana untuk mewujudkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan. Nah, itu yang nanti harapannya terwujud gitu Bu. Oke, nah kalau begitu nih, kalau boleh saya bertanya, menurut Pak Dani saat ini posisi Pak Dani kalau kita kasih nilai 1 sampai 4 di pertanyaan berbobotnya itu, Pak Dani ada di angka berapa nih kira-kira? Nah, kalau sekarang ini sepertinya masih di angka 1 Bu. Ya, karena memang untuk membangun pertanyaan berbobot ini kan tentu perlu bagaimana membuka diri sehingga kita mendengarkan ya dengan baik, sehingga pertanyaan itu muncul dari memang berasal atau muncul dari kita mendengarkan dari coach yang kita laksanakan. Tapi sebelumnya belum muncul seperti itu. Jadi kan masih sama sekali tidak menggunakan pertanyaan yang terbuka karena belum terbiasa saja Bu. Gitu. Iya, siap. Jadi setelah memutuskan ingin meningkatkan kompetensi di pertanyaan berbobot nih, apa rencana Pak Dani nanti di kegiatan coaching yang akan dilaksanakan? Rencananya tentunya yang awal ini kan bagaimana saya itu mewujudkan pertanyaan yang berasal dari yang mendengarkan. Tentunya ya bagaimana saya lebih membuka diri untuk lebih mendengarkan, lebih fokus, kemudian harapannya dari saya fokus dalam mendengarkan tadi, ya tentunya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang mampu nantinya menggugah coach, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu membantu coach dalam membuka pemikiran sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang akan dilakukan, seperti itu Bu. Siap. Jadi kalau kita tadi ke rencana Pak Dani untuk lebih fokus gitu ya, mengembangkan coach agar muncul jawaban-jawaban yang berasal dari pertanyaan mereka, dari statement mereka sendiri gitu ya. Nah, indikatornya nanti nih, rencana Pak Dani itu apa kira-kira indikator tercapaiannya bahwa Pak Dani itu sudah berhasil mengembangkan kompetensi inti di pertanyaan berbobot ini? Oke, jadi pada prinsipnya harapannya nanti pertanyaan itu tidak muncul subjektif dari diri saya kan, sebagai coach kan. Harapannya itu kan memang pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari apa yang saya dengarkan dari coach yang menyampaikan tentang hal yang
ingin di-coachingkan, sehingga memang pertanyaan-pertanyaan itu mampu membawa coach tadi dalam nantinya menyampaikan tujuannya, mengidentifikasi, melakukan rencana aksi sampai dengan bertanggungjawabkan apa yang akan dilakukannya, seperti itu. Oke, bagus. Jadi kalau begitu nih indikatornya sudah punya gambaran gitu ya Pak Dani ya, dan sudah ada rencana untuk coachingnya nanti seperti apa. Nah, kedepannya kapan nih mau direncanakan coaching nih? Rencananya Pak Dani itu untuk coaching? Secepatnya, kalau ada, karena kebetulan ada Bu Irma kan kemarin ada mau ketemu dengan saya, katanya dengan menyampaikan ada sedikit kendala kaitannya dengan bagaimana public speaking seperti itu. Nanti mungkin ini secepatnya, mungkin di hari ini kan akan ada langsung coaching dengan Bu Irma. Siap deh kalau gitu. Selamat melaksanakan coachingnya Pak Dani ya. Semoga sukses sesuai dengan rencana Bapak, kemudian juga indikatornya tercapai dengan baik. Selamat meng-coaching deh ya Pak Dani ya. Terima kasih Bu ya sudah mendampingi di awal. Nanti saya minta bantuan di setelah saya coaching untuk menyampaikan atau mengevaluasi hasil saya. Siap Pak Dani dengan senang hati. Terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum Bu Irma. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, sepertinya ceria ya. Tapi kok kayaknya agak lesu juga. Iya. Ada apa ini? Ini loh, saya bingung dengan tugas yang harus saya kerjakan. Itu berkaitan kan rata-rata dengan cara berkomunikasi Pak Dani. Nah, saya itu nggak jago komunikasi. Saya ngerasa susah untuk berkomunikasi dengan orang lain itu. Oh gitu. Jadi dengan percakapan kita ini nantinya Ibu pengen apa yang pengen Ibu tuju, apa yang pengen Ibu capai sebenarnya? Saya pengen saya bisa mendapatkan cara supaya saya bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi saya. Itu. Kan Pak Dani kan jago. Ya, saling belajar aja Bu nantinya Bu sebenarnya. Dengan melihat kondisi sekarang Bu yang Ibu rasakan sekarang ini, kalau saya beri rentang 1 sampai 10, angka 10 artinya yang sudah nantinya seperti yang diharapkan untuk bisa berbicara dengan baik. Ibu sekarang ini dalam posisi angka berapa? 4 atau 5. Oh, begitu. Jadi kalau selanjutnya saya mau bertanya, apa sih kendala Ibu kaitannya dengan kenapa bisa sampai menurut Ibu tadi kok susah untuk menyampaikan ataupun berkomunikasi dengan seperti yang Ibu harapkan itu? Kira-kira kendalanya itu apa saja? Kendalanya itu saya ini orangnya tidak terlalu banyak bicara. Misalnya ketemu orang itu kadang mencari celah untuk bisa memulai pembicaraan itu saya susah. Jadi untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan itu akan sulit sekali Pak Dani. Oh gitu. Selain itu Bu, ada lagi tidak selain Ibu tuh merasa bahwa Ibu tuh secara berkomunikasi dengan orang lain itu agak susah, itu selain itu apa lagi kira-kira yang menurut Ibu merupakan faktor yang menyebabkan Ibu tuh merasa kurang dalam menyampaikan atau keterampilan berbicara depan orang itu apa lagi? Apalagi ya? Selain itu kira-kira? Saya nggak pede Pak Dani. Oh, kurang percaya diri. Oke. Kemudian kalau boleh saya bertanya lebih lanjut, apa sih yang membuat Ibu itu kurang dalam kepercayaan diri dan kurang dalam berbicara ketika dengan orang lain? Artinya bersosialisasi juga kan agak terbatas mungkin ya. Itu yang menyebabkan itu kan masalah ya. Itu apa yang menyebabkan itu? Kalau selama ini yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan kalau kurang percaya diri, saya merasa tidak terlalu banyak
kadang dengan orang itu saya ngerasa belum kenal tipenya kayak mana, orang itu harus diajak bicara seperti apa, jadi saya nggak pede kadang. Oh seperti itu. Ada lagi nggak kira-kira Bu? Selain tadi? Dua itu deh. Oh cuma itu ya. Oke. Setelah saya mendengarkan apa yang Ibu sampaikan bahwa apa namanya tadi yang Ibu kurang percaya diri, kemudian kurang mampu untuk berbicara depan dengan banyak orang, kemudian itu ternyata masalahnya itu apa namanya di Ibu ya, bahwa Ibu terus merasa bahwa apa ya ilmunya kurang dan seterusnya sehingga dia menyebabkan Ibu apa namanya tidak percaya diri. Sekarang Ibu yang Ibu rasa apa reaksi Ibu setelah apa namanya mengetahui itu apa? Setelah mengetahui bahwa permasalahannya di situ nih. Ini reaksi Ibu sekarang nih dalam posisi seperti apa? Pengen apa sih gitu? Saya pengen ya itu teratasi kayak gitu. Saya berani, saya jadi percaya diri nih ngomong sama orang. Terus jadinya saya tahu nih gimana caranya ngobrol dengan orang lain. Itu pengen kayak gitu. Nah, seperti itu badan. Oh, pengen ke situ ya. Oke. Nah, kalau menurut Ibu nih sekarang idealnya apa yang harus ada pada Ibu sehingga Ibu nantinya bisa lebih percaya diri, kemudian lebih mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Idealnya itu Ibu tuh harus seperti apa sekarang ini? Mungkin saya harus paham dengan orang yang saya ajak bicara. Saya harus kenal audiens saya. Siapa sih orang itu? Tapi kadang saya mikir saya terlalu maksa. Oh saya harus kenal betul, jadi saya ngomongnya nanti nggak salah kayak gitu. Terus kalau untuk saya harus belajar lagi padanya. Mungkin saya perlu tahu triknya kayak gimana berkomunikasi. Saya perlu Pak, kalau misalnya saya nggak percaya diri dengan apa yang akan saya sampaikan, berarti saya harus menyiapkan betul-betul nih apa yang ingin saya sampaikan ke orang lain biar saya pede. Oke. Tadi Ibu sudah menyampaikan banyak nih sebenarnya apa yang ingin Ibu lakukan. Nah sekarang realistisnya Ibu mau lakukan apa untuk mewujudkan itu? Saya pengen belajar public relation. Ya bagus itu. Bisa seperti itu, harus ya kayaknya. Iya. Di mana itu kira-kira yang Ibu rencanakan? Kalau yang terdekat mungkin saya lihat di Instagram saja kali ya Pak. Oh. Saya buka-buka cara berkomunikasi yang baik, atau saya cari orang di sekolah yang dia pinter berbicara, atau saya cari rekan kerja saya yang di sekolah yang dia pede untuk ngomong, dia punya trik seperti apa. Oke, ada dua opsi nih sudah. Ada opsi yang lain, artinya selain tadi Ibu belajar lewat Instagram atau media sosial yang lain, kemudian Ibu berusaha mengobservasi dengan kawan-kawan rekan sejawat guru yang menurut Ibu public relationnya, public speakingnya bagus. Terus selain itu ada nggak opsi yang lain yang kira-kira bisa membantu Ibu? Saya harus latihan. Dengan cara? Coba aja ngomong di HP, terus nanti saya tanya ke teman, atau saya minta refleksi lah. Saya latihan nih, terus nanti saya tanya ke teman yang lain. Kira-kira menurut mereka apakah sudah baik? Gitu. Bisa kayak gitu. Ya rajin-rajin ngomong lah paling ya. Bicara di kaca mungkin paling. Oh iya itu bisa juga itu bicara di kaca ya. Bicara sendiri jawab sendiri kan untuk melatih itu. Jadi ada 3 ya opsinya ya Bu. Yang pertama tadi kaitan dengan bagaimana belajar melalui media sosial, salah satu Instagram seperti Ibu sampaikan. Yang kedua Ibu mengobservasi dengan rekan sejawat, rekan guru yang nantinya menurut Ibu mampu lebih mahir dalam public speaking untuk belajar dengan teman sejawat tadi. Dan yang ketiga latihan secara mandiri kan artinya dengan determin dan seterusnya. Nah sekarang kalau saya tanyakan lebih lanjut, mana yang realistis sekarang ini untuk dilaksanakan dari ketiga opsi tadi untuk membantu Ibu sehingga Ibu mampu untuk lebih cakap lagi dalam berbicara di depan umum? Kalau yang paling realistis kayaknya yang ketiga, yang berlatih terus minta refleksi dari teman. Jadi berarti bisa kelihatan langsung kan ya. Kalau misalnya kita baca di public relation kan tanpa latihan, kita tanpa praktek mungkin nggak ketemu juga Pak Dani. Oh, jadi yang opsi yang ketiga ya malah yang terakhir, paling terakhir ya Bu ya. Itu partner, berarti kita harus cari partner ya. Kalau merefleksikan, saya ngomong kayak gitu latihan terus nanya ke teman kira-kira
berarti kombinasi antara yang opsi ketiga dulu dengan ibu berlatih dulu, kemudian ibu mencari partner untuk mengevaluasi apa yang ibu sudah latih tadi ya Bu ya. Oke. Nah, setelah kita berbicara sampai di titik ini Bu, sekarang kalau kembali ke skala setelah kita melakukan obrolan ini, ibu sekarang tuh berada di angka berapa di antara 1 sampai 10? Mungkin saya bisa mencapai di angka 7 atau 8. 7 dan 8 ya? Mungkin bisa lebih juga ya Bu ya? Semoga ya Bu ya. Oke. Kapan ibu mau melakukan ini? Untuk aksi nyata yang sudah ibu rencanakan tadi? Minggu ini saya akan mulai di awal minggu mungkin, tapi sebelumnya saya cari dulu teman yang bisa diajak partner. Jadi sekitar minggu kedua nanti saya akan latihan, lalu minggu ketiga saya minta konsultasi ke temannya, kayak gitu aja. Oh, oke. Jadi minggu ini mudah-mudahan bisa lebih cepat juga kan, untuk lebih memudahkan ya ibu lah bagian dengan bagaimana untuk lebih cakap lagi untuk public speaking. Oke Bu, mungkin itu ya yang bisa kita obrolkan tuh hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita mungkin bertemu lagi untuk saya pengen melihat nih Ibu yang sudah Ibu lakukan itu mungkin di 2 minggu lagi ya, artinya kan Ibu kan minggu besok ya untuk melaksanakan. Jadi 2 minggu lagi kita ketemu nanti saya pengen melihat apa yang sudah berhasil Ibu lakukan dengan latihan dan tadi dengan observasi dengan kawan rekan sejawat untuk bagaimana membantu Ibu dalam public speaking. Itu aja Bu, terima kasih. Sama-sama Pak Dhani, sudah mau mendengarkan saya bercerita, berkeluh kesah. Mudah-mudahan sudah lega, sudah tersolusikan ya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Ayo pernah ketemu. Selamat sore Pak Dhani. Selamat sore Bu Repi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Ini mohon maaf udah merepotkan balik nih. Gak Tadi apa-apa. pagi sudah ketemu lagi Bu jadinya. Iya, senang bisa bertemu Pak Dhani nih. Kelihatannya wajahnya ceria gitu, tidak seperti pagi tadi yang saya lihat ada agak mendung-mendung sedikit gitu ya, agak ada berkabut. Ya, Jadi gimana nih? Iya, tadi kan ada PR juga kan karena harus coaching dengan Bu Irma. Dan alhamdulillah sudah saya laksanakan sesuai dengan apa yang sudah komitmen saya dengan Ibu tadi. Karena mudah-mudahan sudah siap. Kemudian Bu Irma juga langsung datang dan sudah kami laksanakan untuk coachingnya Bu. Oke. Nah tadi di pertemuan kita sebelumnya nih di awal sebelum coaching kita kan sudah membahas nih apa yang akan dilakukan Pak Dhani gitu ya. Tadi kalau lihat catatan saya ini tadi Pak Dhani ingin mengembangkan kompetensi untuk bertanya lebih lanjut gitu. Betul. Jadi bertanya yang menggugah coach supaya lebih leluasa bercerita, menggali idenya dari coach sendiri. Nah tadi apa nih yang sudah dilakukan Pak Dhani pada saat coaching Pak? Yang tentu yang saya usahakan seperti yang sudah disampaikan saya dengan Ibu, bagaimana untuk mengupayakan supaya pertanyaan yang dimunculkan itu berasal dari apa yang saya dengar. Jadi saya tadi bagaimana saya mengusahakan untuk fokus, kemudian mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan Bu Irma dan ya sudah keluar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah merepresentasikan apa yang saya ingin sampaikan melalui percakapan yang sudah kami lakukan. Jadi alhamdulillah tadi coaching juga sudah lancar sampai selesai seperti itu. Mantap ya. Kalau bicara angka lagi nih, kira-kira sekarang Pak Dhani itu dari 1 sampai 4 berada di mana nih angkanya tuh kira-kira menurut Pak Dhani? Ya kalau dari skala itu insya Allah mungkin di 4 insya Allah. Karena dari awal ya dengan mendengarkan, ternyata dengan mendengarkan dengan baik inti dari percakapan dari Bu Irma tadi, ternyata ya pertanyaan itu muncul memang dari apa yang disampaikan oleh coach. Jadi ya kami sebagai coach ya hanya membukakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kembali lagi dimunculkan secara terbuka dan berasal dari yang saya mendengarkan atas apa yang disampaikan oleh coachnya Bu gitu. Oke. Jadi menurut Pak Dhani ada di 4 nih? Iya, insya Allah Bu. Oke. Menurut saya juga gitu loh Pak Dhani itu menurut saya sudah di angka 4 nih berdasarkan observasi saya nih. Boleh saya sampaikan ya Pak ya? Siap. Jadi berdasarkan hasil observasi saya, Pak Dhani itu sudah mengajukan pertanyaan yang terbuka,
tidak berasal dari asumsi Pak Dani sendiri gitu ya, tetapi berasal dari jawaban yang dimunculkan oleh coachnya. Pak Dani juga saya lihat tadi mencatat gitu ya, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian Pak Dani juga tidak terburu-buru untuk menanggapi gitu, menanggapi kalimat-kalimat coachnya. Pak Dani juga sabar mendengarkan, mungkin perlu beberapa waktu gitu ya, perlu jeda untuk coachnya itu memikirkan nih mau jawab apa ya pertanyaan Pak Dani ini. Dari pertanyaan yang Pak Dani berikan, yang pertanyaan yang berbobot itu, sehingga coachnya jadi terbuka gitu wawasannya dan menggali potensi diri sendiri gitu ya. Kan itu ya yang mau kita kembangkan dari coaching ini kan, menggali potensi betul. dari diri coachnya gitu ya. Itu yang kalau dari pengamatan saya itu sih Pak, menurut saya memang Bapak sudah layak mendapatkan, ada angka 4, mungkin kalau 5 ada angka lebih gitu ya, bisa ke 5 atau ke 6 gitu. Tadi sudah luar biasa sekali gitu ya, kompetensi yang berusaha dicapai oleh Pak Dani terkait dengan perencanaan kita di awal tadi. Nah, kalau boleh saya tanya lagi nih. Iya. Dari 3 kompetensi yang kalau saya lihat tadi yang difokuskan Pak Dani itu ke pertanyaan berbobot gitu ya. Kira-kira untuk seandainya gitu ya, seandainya ada coaching lagi nih, kompetensi apa nih yang mau Bapak kembangkan gitu dalam diri Bapak sebagai coach dalam mengcoaching rekan misalnya, atau mengcoaching murid, atau mengcoaching orang lain lah gitu yang kira-kira membutuhkan coaching ini tuh seperti kalau kedepannya sekarang saya pengen bagaimana mengembangkan kompetensi untuk memberdayakan coach ya, karena kita kan sebagai teman berbicara dalam dengan pendekatan coaching ini kan harapannya nanti bisa membantu si coach dalam membuat rencana spesifik, kemudian mendorong ide dari coach dan ketika diminta untuk menyampaikan saran, pengalaman dan seterusnya kan harapannya itu juga bisa mengalir dengan baik, sehingga lagi-lagi yang ini kita kembalikan bahwa bagaimana kita sebagai coach itu membantu coach dalam nantinya menemukan sendiri, kemudian membangun sendiri, sampai berkomitmen sendiri terhadap tanggung jawab yang harus dilakukan terhadap kendala yang dihadapinya. Mungkin itu Bu untuk kedepannya. Oke Pak Dani, itu misi yang luar biasa lagi ya nanti. Ya, mudah-mudahan. Kira-kira dari itu apa nih rencananya untuk mewujudkan, mengembangkan kompetensi memberdayakan coach itu, apa yang akan Pak Dani lakukan kira-kira? Ya, tentu saya di sini akan melakukan praktek coaching yang kontinu ya Bu ya, dari pengalaman-pengalaman dari coaching yang akan dilakukan nantinya. Tentunya itu satu ya pastinya akan membuat keterampilan atau kompetensi yang diharapkan salah satunya memberdayakan coach ini terbangun sedikit demi sedikit. Jadi harapan saya nanti dengan rekan guru maupun dengan peserta didik ataupun siapapun itu yang membutuhkan coaching, ya insya Allah saya akan melaksanakan itu secara kontinu seperti itu. Siap. Terus ada nggak ini kira-kira yang bisa membantu Pak Dani itu untuk mewujudkan praktik coaching yang kontinu ini? Kalau yang membantu saya sebenarnya kalau diri saya pribadi, kembali ke diri saya pribadi ya. Bagaimana saya berkomitmen, kemudian konsistensi saya dalam rangka untuk melaksanakan coaching. Pada prinsipnya kan tentunya dengan kita bersosialisasi dengan di sekolah dengan teman sejawat, dengan peserta didik yang sekian banyak itu tentunya ya mereka itu pasti ada beberapa orang yang membutuhkan teman untuk berbicara. Melalui dengan pendekatan coaching ini nantinya harapannya ketika saya berbicara dengan kawan rekan sejawat dan seterusnya dengan yang menghadapi kendala-kendala tersebut, ya ini bisa menjadi salah satu wahana saya untuk melatih coaching coaching saya ini dengan baik. Tentunya ya tadi kembalikan lagi tinggal saya sendiri itu bagaimana untuk mau berkomitmen dan continue dalam melaksanakan ini. Mungkin itu. Siap. Kalau tadi kendalanya ada tadi ketika mengcoaching Bu Erma?
Kendala tentu yang awal, karena memang pada waktu awal seperti saya sampaikan dengan Ibu bahwa saya pengen mengembangkan untuk pertanyaan berbobot. Kendala di awal itu ya saya bagaimana untuk harus berkonsentrasi penuh sehingga memang saya memahami apa yang disampaikan dari percakapan dari Koci tadi. Dan alhamdulillah itu sudah tersolusikan dengan ya bagaimana ya memang harus tenang gitu. Saya harus kalau mau konsentrasi kita harus tenang dulu dalam menjalani dialog ataupun percakapan dengan si Koci tadi, seperti itu Bu. Oke, Pak Dhani, selamat ya, coachingnya sudah sukses menurut saya. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di coaching-coaching selanjutnya. Siap, Senang terima bisa kasih. menjadi penggemar Pak Dhani nih. Siap, terima kasih Luar atas biasa. bantuannya Ibu ya. Sama-sama Pak Iya, Dhani. sampai Oke, ketemu lagi. yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.